Hai teman-teman, terima kasih selalu datang kembali. Jadi teman-temanku yang baik hatinya, hari ini aku sudah ngelis 7 hal yang membuat aku betah banget di Turki dan kenapa aku tuh sampai 4 tahun di sini, bahkan aku mau kayak nambah 2-3 tahun lagi mungkin. Jadi bukan berarti di Indonesia tuh gak enak ya, cuma aku kayak udah bosen aja kan, kayak puluhan tahun tinggal di Indonesia. Pasti aku ingin sesuatu yang baru kan, tapi tetap aja aku lebih mencintai tanah airku daripada tanah Turki. Ya dua-duanya sama-sama penting sih untukku. Oke, tapi Turki itu sudah menjadi rumah kedua aku. Yang pertama, airnya. Jadi air di Turki itu tuh enak gitu. Dulu kan muka aku kan banyak beruntus kecil-kecil kan. Terus pas kesini tuh sembuh karena airnya itu mengandung mineral. Tapi ternyata nggak cocok ke semua orang sih. Kayak cuma cocok ke aku aja mungkin atau orang-orang Indonesia. Karena biasanya kalau aku tuh lagi cerita nih sama sesama orang Indonesia, pasti sama kayak aku gitu ngomongnya, iya kita sejak di Turki muka kita jadi mulus gitu. Karena cuaca yang nggak terlalu lembab. Jadi jerawat tidak tumbuh subur kecuali memang lagi hormon gitu kan. Tapi temanku tuh yang dari Pakistan tuh bilang kulit dia tuh malah makin jelek pindah ke Turki karena air Turki terlalu keras untuk dia. Ya sudah deh. Pokoknya intinya di aku airnya. Selanjutnya aku tuh suka banget sama personality orang sini. Ya setiap orang punya positif negatif ya. Misalnya kayak di Indonesia yang seperti aku pernah bahas, menurut aku orang-orang kurang penolong tapi sabar. Kalau di Turki orangnya tuh jauh dari kata sabar, tapi mereka tuh hatinya baik, mereka tuh gercep gitu kan kalau nolong. Memang didikan orang tuanya tuh harus kayak saling membantu gitu. Tidak ada namanya meninggalkan teman di saat terpuruk. Dan there's a saying, kalau go where you are celebrated. Aku ngerasa dulu di Indonesia aku tuh aku sukses, aku mendapatkan semua yang aku mau, aku dulu bisa berprestasi juga. Sedangkan di Turki aku mengulang lagi dari nol. Tapi aku ngerasa orang-orang sini tuh lebih suka sama sifat aku. Misalnya kayak di Indonesia, aku nih orang-orang bilang, halo lo tuh cewek pecicilan, lo tuh tidak anggunli, lo tuh begini. Apalagi kayak papa aku kan, kalau lagi ngeliat aku tuh bikin video gitu, pasti dia bilang kayak on. Karena cewek itu kata papaku itu harus kalem. Kalau di sini orang yang kayak gitu malah nggak disukai. Di sini orang tuh sukanya bukan suka orang cool, malah dianggap membosankan. Mereka tuh suka sifat kita. Makanya kenapa orang Indonesia itu yang nikah sama orang Turki tuh cocok gitu. Yang satu kita tuh nggak pemarah kan. Terus kedua, kita itu cewek-cewek yang tipe cegil kayak aku tuh malah disukai dan jadi banyak temennya karena kata kamu asik banget gitu, kayak seru banget ya. Kalau di Indonesia pasti kayak lebay ya kan. Berarti tidak ada orang tuh yang lebay, yang ada orang yang tidak ketemu sama tempatnya gitu kan. Oke, selanjutnya aku tuh suka banget sama skincare di Turki yang nggak terlalu mahal. Misalnya nih aku spill ya. Aku itu kan skincare-nya tuh pakai AHBHA ya, serum untuk mengupas kulit seminggu 2 kali. Itu harganya tuh cuma kayak 80.000 dan itu tuh cukup untuk 1,5 bulan. Bayangkan, bukan 80.000, 80 lira. Berarti dalam rupiah cuma 40.000, kan cuma setengahnya kan kalau dirupiahin. Terus kalau untuk krim sehari-hari aku itu pakai Yves Rocher, harganya 750 lira alias 375.000, tapi dia itu 3 bulan gak habis-habis. Jadi jatuh sebulan tuh cuma 100.000. Kan udah air bagus, skincare murah, jadi kita dapatnya banyak gitu. Terus apalagi misalnya nih kayak rambut aku kan dulu rusak banget, terus aku pakai skincare hair care lokal gitu kan. Oke, aku mau kasih unjuk rambut aku ya. Sekarang tuh udah mulai bagus. Ini kan cuma sisa-sisa yang rusak dulu ya. Tapi selebihnya tuh kayak udah jatuh banget. Dan teman-teman tahu nggak berapa budget yang aku keluarkan untuk memperbaiki rambutku ini? 50 lira alias 25.000. Bahkan nggak nyampe 25.000. Mungkin 23.000, 22.000. Kan lira turun lagi.
Tuh, jadi intinya produk lokal itu tuh apa sih namanya? Produk lokal di mana-mana. Jadi untuk menjadi terawat itu tuh gampang. Dan poin selanjutnya adalah hal yang sama, yaitu baju ya. Kayak Turki itu merupakan salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia. Dan seperti teman-teman lihat, aku tuh sekarang lagi pakai sutra dari Bursa. Bayangkan sutra kayak gini cuma 200.000. Wow. Dan karena hal tersebutlah kita tuh diuntungkan ya sebagai customer gitu. Jadi misalnya kayak baju-baju di Turki tuh harga cuma kalau dalam rupiah 100-200 ribu aja tuh udah banyak yang bagus juga beneran deh. Apalagi kayak di tempat sejuta umat kayak LCY Kiki, De facto itu tuh bajunya tuh harga-harga 250 lira, 350 lira, alias kalau dalam rupiahnya berarti 90 ribu, 150 ribu gitu. Dan awet ya. Makanya kalau di Turki kalian lihat ada orang gak stylish, ini berarti dianya yang kebangetan. Berarti duitnya tuh dijadiin makanan semua sama dia. Bener lu ya. Udah skincare murah, terus bagus, baju murah. Kalau masih tidak bakemle alias tidak terawat, berarti ini yang salah. Apa salah siapa? Kalau di Indonesia bilang salah pemerintah. Kalau di Turki bilang salah mentalitinya. Oke, lanjut lagi. Aku itu suka banget sama hal-hal yang berbau sejarah ya teman-teman. Dan Turki itu merupakan tanah yang sangat kaya akan sejarah. Jadi teman-teman tuh kalau datang ke Turki bisa lihat peninggalan era kekaisaran Bizantium, terus Romawi kuno, zaman Yunani kuno, bahkan peninggalan zaman Nabi. Bayangin peninggalan zaman Nabi Ibrahim aja tuh ada danau tempat Nabi Ibrahim tuh dulu diikat. Terus akhirnya turun hujan, Allah turunkan hujan, kemudian sisanya itu melingkar jadi danau. Nah itu ada di Urfa. Someday aku akan ke sana. Terus ada juga bekas kapal Nabi Nuh. Ada juga goa, tahu nggak sih yang pemuda tidur berapa sih 700 tahun Ashabul Kahfi, itu juga adanya di Turki. Apalagi jadi kayak nggak habis-habis gitu. Aku tuh suka banget hal-hal yang berbau sejarah, apalagi aku bisa menyaksikan peninggalan-peninggalan Nabi. Bahkan di belakang Hagia Sophia itu kan ada Topkapı Saraya ya. Terus ada museum yang ada jejak kaki Nabi Muhammad, ada rambut Nabi Muhammad. Aku udah lihat langsung. Terus ada baju Sayyidina Fatimah, oh my god. Terus ada pedang-pedangnya sahabat Nabi kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar. Sumpah excited banget ya kan. Gimana mau gak bosen tinggal di gimana mau gak bosen tinggal di sini kalau sejarahnya tuh gak habis-habis gitu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya aku itu suka banget sama bukan keseharian ya, habit di Turki itu segala sesuatu tuh tidak ada yang sama-sama terus gitu. Jadi kayak ini orang-orang kenapa sih pada ngechat orang lagi rekaman YouTube. Jadi setiap hari tuh ada segala sesuatu yang baru. Aku tuh suka dengan sesuatu yang dinamis dan selalu ada cerita. Misalnya kayak aku selalu bertemu imigran gitu kayak dari Afghanistan, terus ketemu teman-teman dari Afrika Utara yang negara-negara kayak Algeria gitu, kalau dalam bahasa Indonesia Aljazair, Tunisia. Jadi banyak belajar perbedaan budaya di Turki gitu, karena Turki itu mudah untuk didatangkan. Oke, jadi itu dia hal-hal yang membuat aku betah tinggal di Turki. Walaupun ada satu hal yang membuat aku tuh ngeganjel, tapi bisa aku atasi ya, yaitu makanannya. Tetap aku tuh suka banget makanan Indonesia yang pedas dan asin. Kalau di Turki tuh keasinan dan keminyakan. Tapi kalau masalah makanan mah bisa diatasi dengan cara masak sendiri. Oke, see you tomorrow guys. Bye.